Di serial Dark Gathering, terdapat beberapa hal yang bisa kita bilang istilah yang cukup penting di ceritanya. Tapi penjelasannya juga cukup rumit. Kita ambil contoh seperti substitusi, graduate, jalan hantu, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya memangnya apa pengertian dari setiap istilah itu? Nah, karena itulah Anda membuat video ini untuk menjelaskan semua istilah yang ada di Dark Gathering selengkap dan sedetail mungkin. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Kita mulai dari yang paling penting dan yang paling sering disebut terlebih dahulu, yaitu kutukan. Mungkin beberapa dari kalian penasaran apakah hantu dan kutukan itu sama? Jawabannya tidak, tapi keduanya masih saling berhubungan. Karena kutukan itu tercipta dan bahkan yang menciptakan hantu. Kutukan itu sendiri biasanya adalah manifestasi dari dendam, trauma, dan emosi negatif lainnya dari orang-orang. Dan kutukan itu yang biasanya membuat roh manusia yang sudah meninggal menjadi roh jahat atau roh pendendam. Yang kemudian mereka akan menyebarkan kutukan itu pada sekitarnya, baik itu hanya serangan membabi buta atau bahkan sebagai bentuk balas dendam mereka meskipun sudah meninggal. Kutukan itu dihasilkan oleh seseorang ataupun sesuatu sebagai sumbernya. Dan kutukan itu sangat bergantung pada energi di sekitarnya. Biasanya kutukan itu terus bermanifestasi karena mereka memiliki sumber energi. Baik itu dari hantu atau benda terkutuk yang menghasilkan kutukan itu sendiri. Atau bahkan dari sumber luar. Maksudnya sumber luar? Itu seperti kasusnya di kuil Kubizuka Daimyojin yang dimana kutukan gaun merah terus mengambil energi dari kuil itu untuk mempertahankan dirinya sendiri, bahkan meskipun hantu yang membuat kutukan ini sudah menghilang. Kutukan itu adalah hal yang sangat merepotkan, karena itu tidak akan pernah hilang jika sumber kutukannya tidak dibereskan. Karena bagaimanapun juga, sumber kutukan adalah asal muasal kenapa kutukan ini bermanifestasi. Untuk kasus lain, seperti kutukan di tangan Keitaro dan juga Eiko. Informasinya belum terlalu jelas, tapi pastinya kutukan itu dihasilkan dari suatu entitas. Kutukan yang ada di tangan mereka tidak pernah menghilang karena entitas yang menyebabkan kutukannya belum dibereskan, bahkan belum ditemukan sama sekali. Kutukan itu akan terus-menerus meningkat seiring berjalannya waktu, sama halnya seperti kutukan yang ada di tangan Keitaro dan juga Eiko. Semua saraf yang terlihat seperti bulu ini akan terus tumbuh dan setiap kali itu tumbuh, bahkan akan menyebabkan rasa sakit. Karena itulah, Keitaro harus rutin memotong saraf itu. Tapi karena saraf kutukan itu menyatu dengan tangannya, otomatis jika dipotong pasti akan menimbulkan rasa sakit. Karena itulah, untuk memotong saraf itu perlu menggunakan obat bius dan juga pedang suci serta diiringi doa saat proses pembersihannya. Tapi seperti yang Anda bilang, kutukan itu tidak akan pernah hilang jika sumbernya tidak dibereskan. Seberapa kuat kutukan yang dihasilkan itu tergantung dari jenis sumbernya. Jika kutukan itu dihasilkan dari hantu yang terbilang biasa saja, radius kutukannya juga kecil. Tapi jika kutukan itu dihasilkan dari hantu yang kuat, maka radius kutukan itu akan menjadi sangat besar sampai bisa mempengaruhi kehidupan di alam fana. Seperti kutukan yang dihasilkan oleh hantu rank A, yang dimana itu bisa membahayakan makhluk hidup secara langsung. Atau bahkan, seperti kutukan hantu rank S, yang memiliki jangkauan yang luas dan efeknya tidak akan bisa hilang selama masih berada di jangkauan kutukan itu. Bahkan kemungkinan terburuknya, bisa saja memberikan kutukan mutlak yang bersifat permanen. Substitusi. Ini adalah metode yang digunakan Yayoi untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh makhluk gaib ataupun kutukan. Substitusi itu sendiri artinya pengganti. Jadi fungsinya pastinya untuk menggantikan seseorang menerima damage sebuah kerusakan spiritual. Substitusi biasanya menggunakan kata shiro. Nah, apa itu kata shiro? Kata shiro adalah alat ritual yang berbentuk seperti manusia yang biasanya terbuat dari kertas. Dalam ritual Shinto kuno di Jepang dahulu kala, biasanya kata shiro itu digunakan untuk menggantikan seseorang saat proses penyucian. Dengan memindahkan dosa seseorang ke kata shiro lalu membuang kata shiro itu ke laut ataupun sungai untuk membawa pergi dosa orang tersebut. Tapi di Dark Gathering, Yayoi menggunakan kata shiro sebagai pengganti dan pelindung, di mana fungsinya menjadi perlindungan untuk Yayoi jika Yayoi diserang oleh makhluk gaib. Cara agar substitusi ini bekerja adalah dengan memberikan kata shiro itu bagian dari tubuh seseorang. Misalnya sebuah kuku ataupun sehelai rambut saja. Itu sudah cukup untuk membuat substitusi. Tapi selain menggunakan kata shiro yang terbuat dari kertas, Yayoi juga membuat metode lain dengan menggunakan boneka hewan yang dia punya. Untuk membuat substitusi ini bekerja, masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan memasukkan bagian tubuh seseorang.
Substitusi ini sangat penting dalam cerita Dark Gathering, karena jika tanpa substitusi, Yayoi dan yang lainnya pasti tidak akan selamat saat menghadapi hantu yang berbahaya. Selain itu, alasan kenapa substitusi ini sangat penting adalah karena inilah metode yang Yayoi gunakan untuk menjinakkan hantu-hantu miliknya. Karena Yayoi menambahkan metode lain, di mana dia akan memasukkan hantu yang dia tangkap ke dalam Katashiro ataupun boneka sebagai substitusi. Selain tujuannya untuk melindungi diri, Yayoi juga melakukan ini agar hantu-hantunya jinak dan patuh. Karena jika hantu itu sudah menjadi substitusi Yayoi, mereka mau memberontak atau menyerang Yayoi pun malah mereka yang akan celaka. Karena sistem substitusi itu adalah memindahkan kerusakan spiritual yang dialami sang pemilik Katashiro atau boneka yang sudah diisi hantu. Jadi otomatis, jika sang pemilik menerima kerusakan, substitusilah yang akan menerima kerusakan itu. Sedangkan sang pemilik akan aman dan seolah-olah tidak terluka sama sekali. Dengan substitusi, Yayoi juga membuat sistem kesetaraan di antara hantu-hantunya. Semisal ada hantu yang menyerang Yayoi, otomatis kerusakannya akan dirasakan substitusi lain. Dan hantu yang terkena dampak itu pastinya akan marah dan membenci hantu yang menyebabkan rasa sakit itu. Ataupun jika ada hantu yang saling menyerang, mereka akan saling menghentikan karena pastinya yang terkena dampak serangan itu adalah para substitusi. Jadi dengan begitu, Yayoi berhasil membuat sebuah hantunya berdamai dengan dirinya dan bahkan patuh. Tapi substitusi juga bukan berarti bisa melindungi diri sang pemilik terus-menerus. Karena semisal substitusinya sudah habis, lalu sang pemilik menerima kerusakan di tempat yang sama yang dimana sudah tidak ada bagian tubuh itu di substitusinya, maka kerusakan akan diterima oleh sang pemilik. Karena hantu yang masuk ke dalam Katashiro ataupun boneka, mereka akan menyelaraskan diri dengan wadah mereka. Jadi semisal ada anggota tubuh yang hilang, otomatis bagian tubuh itu tidak akan bisa dijadikan substitusi. Karena bagaimanapun, substitusi itu adalah pengganti. Jika pengganti itu sudah hancur, maka otomatis artinya pelindung sudah hilang. Ada detail menarik juga, di mana substitusi itu tidak perlu menggunakan hantu. Karena dengan Katashiro saja, substitusi sudah bisa dibuat. Namun Yayoi menggunakan hantu karena dia memang bertujuan untuk menggunakan metode substitusi ini untuk menjinakkan hantu yang dia tangkap. Ley line. Ini adalah garis-garis imajiner yang tak kasat mata yang menghubungkan situs-situs kuno dan penting seperti monumen atau bangunan bersejarah, yang dipercaya sebagai jalur aliran energi spiritual. Contohnya seperti rumah graduate yang digunakan Yayoi juga berada di ley line. Yang ley line itu dari Gunung Fuji ke Kastil Edo yang kemudian melewati kuil Mitsumine. Dan rumah graduate itu berada di atas ley line-nya. Jalur hantu. Sesuai namanya, jalur hantu biasanya digunakan untuk menunjukkan atau mengarahkan hantu menuju ke tempat tertentu. Jalur hantu biasanya dibuat dengan menggambar sebuah tanda tertentu, mau itu di kertas yang kemudian akan ditempel, ataupun di temboknya secara langsung. Asalkan tanda itu digambar di tempat yang kemungkinan besar akan dilewati oleh hantu. Jika tanda sudah dibuat, hantu-hantu yang melewati tanda itu akan mulai mengikuti kemana arah jalur hantu ini diarahkan. Karena tanda itu ibaratkan sebuah panduan kemana mereka harus pergi. Tempat tujuan jalur hantu ini tergantung dari tujuan orang yang membuat tanda jalurnya. Yayoi biasanya menggunakan jalur hantu untuk menuntun para roh gentayangan untuk pergi dari tempat yang mengikat mereka yang membuat mereka masih berada di dunia fana. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dua jalur hantu saling bertabrakan. Yang akan terjadi adalah hantu-hantu yang berjalan mengikuti masing-masing jalur hantu itu akan saling menghalangi jalan. Karena jika sudah mengikuti jalur hantu, biasanya mereka akan berpikir kalau itu adalah satu-satunya jalan. Karena itulah, saat dua jalur hantu bertabrakan, tidak akan ada yang mau mengalah dan pada akhirnya mereka akan saling memakan satu sama lain. Meskipun mereka hanya roh gentayangan yang tidak memiliki dendam, mereka akan bisa saling memakan jika hal ini sampai terjadi. Dan jika jalur hantu itu diarahkan ke hantu jahat atau roh pendendam, yang akan terjadi pastinya adalah roh pendendam itu akan memakan semua roh-roh yang mengikuti jalur itu. Dan pastinya itu akan membuat roh pendendam itu akan menjadi semakin kuat. Graduate. Istilah ini digunakan Yayoi untuk mengkategorikan hantu-hantu yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang jauh di atas hantu pada umumnya. Mereka ini roh yang sangat amat kuat yang tidak akan bisa terpengaruh oleh sistem kesetaraan di kamar Yayoi. Untuk menyegel mereka bahkan memerlukan segel ekstra yang sangat rumit. Graduate terlahir setelah melakukan kanibalisme untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat eksistensi mereka. Roh atau hantu di serial Dark Gathering itu pada dasarnya memiliki sebuah pudaran yang terlihat seperti aura yang menandakan mereka akan segera menghilang.
Biasanya roh gentayangan itu akan menghilang dengan sendirinya setelah 49 hari. Namun berbeda dengan roh lainnya, graduate memiliki eksistensi yang stabil. Tubuh mereka tidak akan terlihat transparan ataupun memudar seperti roh pada umumnya. Dan bahkan mereka sudah tidak terikat dengan batas waktu 49 hari seperti roh pada umumnya. Graduate bisa menyebabkan fenomena supernatural dengan jangkauan yang sangat luas. Bahkan saking kuatnya mereka, dalam keadaan tersegel pun mereka masih bisa membuat fenomena supernatural meskipun jangkauannya menjadi lebih kecil, yang kurang lebih 1 blok. Tapi meskipun graduate sudah tidak terikat dengan batas waktu 49 hari, mereka masih bisa melemah jika tidak mendapatkan energi. Karena itulah, untuk memastikan diri mereka tidak melemah, hantu setingkat graduate itu biasanya menetap di tempat sakral yang memiliki energi spiritual yang besar. Yayoi sendiri menyimpan para graduate di tempat khusus yang memiliki energi spiritual yang kuat dari ley line. Istilah graduate itu sendiri sebenarnya sesuai namanya yang artinya tamatan. Karena untuk membuat mereka, Yayoi menggunakan sistem kelas. Di setiap angkatan dari kelas 1 sampai 4, Yayoi menggunakan kamarnya untuk menyimpan banyak sekali hantu sampai pada saat dimana ada kesempatan para hantu itu melakukan kanibalisme. Contohnya seperti proses lahirnya High Priest, di mana semua hantu Yayoi saat itu langsung melakukan kanibalisme setelah mereka semua melemah dan sistem kesetaraan kamar Yayoi runtuh. Dan hantu yang berhasil bertahan hidup dari kanibalisme itu artinya mereka lulus dari kelas itu dan menjadi graduate. Kotodama. Dalam kepercayaan Jepang kuno, mereka meyakini bahwa kata-kata memiliki kekuatan mistis dan spiritual sehingga yang diucapkan bisa mempengaruhi realitas dan lingkungan sekitar. Dan itu disebut Kotodama. Tapi beberapa orang juga menafsirkan bahwa Kotodama ini adalah penemuan kata-kata perintah yang dapat mempengaruhi fisiologi dan pikiran. Legenda mengatakan berkat kekuatan dari kata-kata, apa yang dikatakan bisa saja benar-benar terjadi. Dan Yayoi pernah bilang bahwa Kotodama itu sangat efektif untuk hantu. Memberi mereka perintah dan menyebutkan nama mereka, Yayoi bisa membuat mereka bergerak dan mengeluarkan kemampuan penuh mereka. Karena itulah setiap hantu yang ditangkap Yayoi pasti diberi nama langsung oleh Yayoi, yang juga disebut true name atau posthumous name, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut nama Anumerta, yang berarti nama kehormatan setelah mereka tiada, dan menggantikan nama mereka yang sebenarnya. Jadi intinya di serial Dark Gathering, Kotodama ini adalah kata-kata untuk memanggil dan membuat hantu yang Yayoi segel untuk bergerak dan bertarung. Sebagai contohnya, untuk memanggil Demon Sergeant, Kotodama yang digunakan Yayoi adalah gugur terhormat, sersan iblis yang terpenjara yang gugur untuk negaranya. Jadi pertama sebut Kotodama atau perintahnya, lalu dilanjutkan dengan menyebut nama Anumerta mereka. Mungkin kalian keheranan seperti Anda waktu pertama kali tahu Dark Gathering. Kenapa Yayoi memberikan nama yang ribet untuk hantu-hantu yang dia tangkap? Anda akan jawab di sini. Itu adalah bagaimana nama Anumerta atau nama kehormatan digunakan. Sebuah kehormatan untuk menggambarkan jasa-jasa atau pencapaian orang itu sendiri. Ya contohnya kita ambil Demon Sergeant lagi. Dalam bahasa Indonesia, itu namanya adalah sersan iblis yang terpenjara yang berkorban untuk negaranya. Nama itu diberikan Yayoi karena Demon Sergeant adalah sersan abadi yang bertempur bagai iblis dan berterkurung dalam penjara takdir untuk berkorban berkali-kali demi negara. Kodoku. Untuk Kodoku sendiri, Anda rasa di Dark Gathering belum pernah diperlihatkan, tapi pernah disinggung beberapa kali. Jadi Kodoku itu adalah salah satu jenis kutukan. Ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam serangga, kelabang, kodok, ular dalam jumlah besar. Kemudian memasukkan semuanya ke dalam satu wadah tertutup agar mereka saling memakan satu sama lain. Wadah itu disimpan selama 5 hari atau bahkan bisa berbulan-bulan. Setelah semuanya selesai, akan hanya ada satu hewan yang tersisa dan bertahan di dalam wadah tersebut. Hewan tersebut jika disimpan akan membawa kekayaan besar kepada pemiliknya. Namun si pemilik harus memberikan makanan dalam bentuk pengorbanan atau hewan itu akan memakan pemiliknya. Biasanya jika ingin mengutuk, si pemilik akan memberikan hewan Kodoku kepada targetnya dengan tujuan mengutuknya agar dimangsa oleh hewan Kodoku itu. Hal yang Anda jelaskan tadi tidak pernah diperlihatkan di Dark Gathering sejauh ini. Tapi, ada satu hal yang memiliki kemiripan. Anda rasa Yayoi menerapkan Kodoku ini tidak dengan hewan, melainkan dengan hantu. Seperti yang Anda jelaskan tentang graduate sebelumnya, Yayoi mengumpulkan hantu dengan jumlah yang banyak, kemudian mengurung mereka semua di satu ruangan tertutup, yaitu kamarnya. Dan menunggu sampai mereka semua melakukan kanibalisme. Dan hasil dari kanibalisme itu akan melahirkan satu hantu dengan kutukan yang sangat amat kuat. Yorishiro. Dalam kepercayaan Shinto, Yorishiro adalah objek atau tempat yang berfungsi sebagai wadah atau pengganti untuk menarik dan menjadi tempat bersemayam roh para dewa. Benda yang dimaksud di sini bisa berupa pohon besar, batu, atau benda lain yang dianggap sakral.
Namun seseorang atau manusia juga bisa menjadi Yorishiro. Sebagai contoh di Dark Gathering itu adalah keluarga Kamio. Tanpa disangka-sangka, tubuh keluarga Kamio itu bisa menampung lebih banyak kekuatan spiritual. Mereka bilang tubuh mencerminkan nama. Itu bukan omong kosong. Sesuai namanya, yaitu Kamio. Tubuh keluarga Kamio itu mampu untuk menahan kekuatan dewa. Contohnya pastinya ada di Ai, di mana dia terus diikuti oleh Taisai Sekun, dan bahkan tubuh Ai juga mampu menampung kekuatan besar Taisai Sekun. Sehingga meskipun Taisai Sekun menggunakan tubuh Ai, Taisai masih bisa menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Bunrei. Bunrei itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pecahan atau penggalan roh suatu entitas. Jadi konsepnya itu sama seperti membelah diri. Namun bedanya, yang dibelah di sini adalah rohnya. Biasanya yang melakukan bunrei itu adalah dewa, dengan tujuan untuk diletakkan dan dipuja di berbagai kuil yang berbeda. Tapi bukan berarti hanya dewa yang bisa membuat bunrei. Karena di Dark Gathering, selain Taisai Sekun, ada juga beberapa entitas lain yang juga bisa membuat bunrei. Seperti Maiden, yang membelah dirinya menjadi sekumpulan roh wanita dengan tujuan untuk reka ulang ingatan agar eksistensi orang-orang yang pernah tinggal di reruntuhan kastil di zaman dulu tidak dilupakan. Jadi intinya, bunrei itu adalah penggalan sebuah jiwa atau roh yang awalnya adalah entitas yang sama. Dan setiap entitas itu melakukan bunrei juga dengan masing-masing tujuan berbeda yang seperti Anda katakan tadi. Mungkin beberapa dari kalian juga bertanya-tanya, apakah jika bunrei menghilang akan mempengaruhi kehidupan tubuh utama entitasnya? Jawabannya tidak, karena bunrei itu membelah tanpa membagi kekuatan. Kekuatannya setara, tapi semisal bunrei menghilang, entitasnya hanya perlu memulihkan energinya untuk mencapai kondisi primer lagi. Replace. Sesuai sebutannya, replace adalah yang digantikan. Istilah ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang telah tubuhnya diambil dan digantikan oleh roh jahat yang ingin memiliki tubuh kembali. Untuk proses atau ritualnya sendiri, replacement ini dilakukan dengan mengambil tubuh orang yang masih hidup, kemudian memakan jiwa pemilik asli tubuh tersebut agar tubuh itu kemudian menjadi milik roh jahat itu sepenuhnya. Ritual ini disebut metode rahasia untuk membangkitkan yang sudah mati. Tapi ada juga kasus lain yang berbeda. Seperti Dorothy yang tubuhnya dicuri suku Mogami, namun jiwa Dorothy tidak dimakan oleh suku Mogami itu, tapi dipindahkan ke boneka dan membuat posisi mereka menjadi terbalik gitu. Hantu yang telah mencuri tubuh orang bahkan bisa menggunakan kemampuan tubuh itu. Misal tubuh yang mereka curi adalah seorang eksorsis, maka mereka juga akan bisa menggunakan teknik eksorsis yang dimiliki tubuh itu. Bahkan lebih gilanya lagi, mereka bisa mengakses ingatan tubuh orang yang mereka ambil. Itu memungkinkan mereka untuk menyamar dan berbaur dengan sekeliling tanpa dicurigai bahwa tubuh mereka telah digantikan. Tapi ada kekurangan juga, di mana pada dasarnya replace itu mencuri tubuh. Jadi bentuk jiwa dan tubuhnya akan berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari aura yang dipancarkan. Jika sudah digantikan, auranya biasanya terasa gelap. Bahkan para replace ini juga membuat sebuah organisasi yang juga bernama Replace. Untuk penjelasan organisasi ini akan kita bahas di video yang berbeda. Oke, cukup sudah untuk pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada informasi yang kurang jelas atau mungkin salah. Jika kalian menemukan istilah lain yang ada di Dark Gathering yang tidak dicantumkan di video ini, kalian bisa tulis itu di kolom komentar dan Anda akan cari informasinya dan menjelaskannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Anda yang berikutnya.